kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama Miss Mariana. Kali ini kita masih akan membahas tentang bab 4, yaitu wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ide dan peluang usahanya, kali ini kita akan belajar tentang menentukan harga jualnya. Tapi sebelum kita masuk ke harga jual, Miss mau kasih lihat dulu nih beberapa contoh makanan khas daerah di Indonesia yang sudah dimodifikasi. Yang pertama ada makaron. Nah, makaron ini kan sebenarnya salah satu pastry yang berasal dari Prancis. Nah, kalau di Indonesia ada makaron yang memiliki rasa nasi uduk. Jadi makaron yang punya cita rasa manis digabung dengan nasi uduk yang memiliki rasa yang gurih. Modifikasi makanan ini bisa kamu temukan di La Maison yang sudah terkenal dengan rasa makaronnya yang selalu enak. Lalu yang kedua ada cireng. Nah, cireng ini merupakan makanan khas Jawa Barat yang terbuat dari tepung tapioka. Dulu itu hanya salah satu jenis gorengan biasa yang bisa kita temui di pinggiran jalan. Nah, kalau dulu cireng ini dimakan dengan saus oncom atau beberapa ada juga yang sudah ada isian oncomnya. Tapi sekarang cireng nggak hanya berisi oncom atau diguyur saus oncom saja. Sudah banyak yang menjual cireng dengan berbagai macam isian seperti sosis, keju, bakso, atau bahkan kornet. Selain itu, sekarang cireng juga jadi camilan kelas atas nih karena sudah dimodifikasi dengan lelehan keju mozzarella. Lalu yang ketiga ada mochi. Nah, mochi ini berbahan dasar sama dengan cireng dan juga merupakan salah satu pangan tradisional yang saat ini cukup hits ya. Nah, pada umumnya kalau mochi itu dulu berisi kacang tumbuk yang masih kasar. Tapi kalau sekarang sudah berbeda. Mochi diberi isian es krim. Berikutnya ada surabi. Nah, makanan yang dulu hanya punya 2 topping yaitu oncom dan taburan gula atau coklat meses ini sekarang sudah memiliki banyak pilihan topping. Gak cuma topping kekinian yang manis aja, tapi topping-topping dengan rasa asin yang beragam juga sudah mulai ada. Tinggal disesuaikan dengan selera saja, mau yang manis atau yang asin. Kemudian ada martabak. Nah, kalau martabak tentu sudah tidak asing lagi ya. Jadi martabak ini zaman sekarang itu memiliki topping yang sangat beragam dan juga kekinian. Bahkan di dalam satu loyang martabak bisa dipesan dengan berbagai macam topping atau yang biasa disebut dengan martabak pizza. Yang keenam ada nugget pisang. Gak cukup dengan model pisang goreng yang begitu-begitu saja, sekarang pisang goreng sudah dimodifikasi menjadi nugget pisang yang pastinya tidak kalah enak. Belum lagi, nugget pisang ini hadir dengan berbagai varian topping kekinian seperti matcha, red velvet, keju, coklat, oreo, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada kue cubit. Jadi kue cubit ini merupakan kue manis yang teksturnya setengah matang. Kalau dulu, topping kue cubit itu hanya sebatas taburan meses coklat atau warna-warni. Kalau sekarang, varian topping kue cubit itu sudah banyak, mulai dari remahan oreo, keju, coklat, Nutella, sampai ada yang matcha. Warna adonannya juga sudah mulai warna-warni loh. Nah, itu tadi hanya sebagian kecil contoh dari makanan khas daerah Indonesia yang sudah dimodifikasi. Di luar sana ada banyak sekali jenis-jenis makanan daerah yang sudah mulai dimodifikasi mengikuti selera kekinian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama akan kita bahas adalah proposal usaha. Jadi perencanaan wirausaha merupakan langkah awal untuk memulai sebuah usaha. Nah, sama seperti kegiatan-kegiatan lain, kegiatan berwirausaha juga memerlukan suatu perencanaan yang dituangkan dalam bentuk sebuah proposal. Nah, proposal usaha ini meliputi berbagai hal yang terkait dengan usaha atau dengan bisnis yang bersangkutan. Di antaranya seperti jenis produk yang dipilih, kapasitas produksi, alat dan mesin, bahan baku, proses produksi dan juga pengemasan, penghitungan harga pokok produksi dan juga harga jual, perkiraan atau proyeksi keuntungan, dan perencanaan pemasaran. Lalu, kenapa kita harus membuat perencanaan usaha?
Atau apa sih sebenarnya urgensi dari perencanaan usaha? Jadi perencanaan usaha ini sebenarnya merupakan alat yang paling ampuh untuk dapat menentukan prioritas, untuk dapat mengukur kemampuan, untuk dapat mengukur keberhasilan, dan juga untuk dapat mengukur tingkat kegagalan suatu usaha. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha. Yang pertama yaitu pemilihan jenis usaha, nama perusahaan, lokasi perusahaan, perizinan usaha, sumber daya manusia, aspek produksi, dan juga aspek keuangannya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. Jadi pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang kita tetapkan. Misalnya nih, salah satu makanan dari Pekanbaru yang sering dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh adalah pancake durian. Nah, ini bisa menjadi salah satu bentuk jenis usaha yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih. Yang kedua, yaitu nama perusahaan. Nah, jadi kita harus memberikan satu nama usaha yang akan dikembangkan. Jika misalnya ingin bentuk usaha berbadan hukum, itu bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Jadi di dalam pemilihan nama perusahaan ini ada dua hal sebenarnya yang perlu dijadikan pertimbangan. Yaitu yang pertama, nama perusahaan itu harus memiliki dampak jangka panjang. Jadi tidak hanya menggunakan nama-nama yang kekinian, ya. Nama perusahaan juga harus berorientasi kepada masa depan. Misalnya kalau ingin dikasih contoh, Kartika Sari. Mungkin bagi yang pernah ke Bandung atau sering ke Bandung sudah tidak asing lagi dengan nama Kartika Sari. Jadi Kartika Sari ini merupakan salah satu toko jajanan di Bandung yang sering dijadikan oleh-oleh atau sering dijadikan buah tangan. Kartika Sari ini sudah berdiri mulai dari tahun 1970-an dengan nama yang sama yaitu Kartika Sari. Nah, yang ingin ditekankan di sini adalah Kartika Sari yang namanya sudah ada dari tahun 1970-an itu masih relevan dan masih bisa dipakai sampai sekarang di tahun 2020 ini. Jadi ini yang dimaksudkan bahwa nama perusahaan itu harus memiliki dampak jangka panjang dan juga harus memiliki orientasi kepada masa depan. Jadi tidak hanya sebatas nama-nama yang tren pada saat itu saja atau nama-nama yang kekinian, ya. Jadi harus dipikirkan apakah untuk kedepannya nama itu masih relevan atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu lokasi perusahaan atau lokasi usaha. Nah, lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku. Lalu lokasinya juga tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola dan tentunya harus dekat dengan pasar yang dituju. Yang keempat, perizinan usaha. Bentuk-bentuk izin usaha yang perlu dipersiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak, ini diperoleh dari kantor pajak, SIUP, surat izin usaha perdagangan atau TDP, tanda daftar perusahaan atau TDI, tanda daftar industri yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten. Lalu ada izin PIRT atau izin produk industri rumah tangga. Kalau ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten. Lalu pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman serta akte notaris dari kantor notaris. Yang kelima, SDM atau sumber daya manusia. Biasanya SDM ini terdiri dari pendiri dan juga karyawan. Untuk pendiri biasanya itu ada penanggung jawab produksi, penanggung jawab pemasaran, dan juga penanggung jawab administrasi dan keuangan. Sedangkan untuk karyawan itu biasanya untuk di bagian produksi, untuk di bagian pemasaran, atau di bagian administrasinya. Yang keenam yaitu aspek produksi. Jadi di bagian ini diuraikan semua aspek-aspek produksi secara detail, meliputi peralatan, bahan baku, bahan kemasan,
bahan tambahan pangan, dan juga teknologi pengolahan yang diterapkan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini meliputi investasi alat dan mesin, yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung. Lalu ada biaya tidak tetap atau biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi, jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biasanya ini meliputi biaya bahan baku, biaya pembantu, dan juga biaya bahan kemas. Kemudian ada biaya tetap. Kalau biaya tetap ini merupakan biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksi. Biaya tetap biasanya meliputi biaya tenaga kerja, biaya listrik atau air, biaya gas, biaya penyusutan alat, dan juga yang lain-lain. Kemudian ada total biaya, HPP atau harga pokok produksi, harga jual, penerimaan kotor, dan juga laba. Nah, sekarang kita akan bahas tentang total biaya. Nah, total biaya merupakan jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap selama proses produksi. Rumusnya yaitu variable cost atau biaya variabel ditambah dengan fixed cost atau biaya tetap. Lalu ada HPP atau harga pokok produksi. Nah, kalau harga pokok produksi ini merupakan harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual pada harga tersebut, produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, HPP ini ditentukan untuk bisa menentukan harga jual, di mana nanti harga jual adalah harga HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil. Nah, HPP sendiri rumusnya yaitu total biaya dibagi jumlah produksi, atau variable cost ditambah fixed cost dibagi total penjualan. Kemudian ada harga jual. Nah, harga jual merupakan harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan suatu produk. Rumusnya yaitu HPP dibagi 1 kurang laba yang diinginkan. Lalu ada penerimaan kotor. Penerimaan kotor ini adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Jadi rumus penerimaan kotor adalah total penjualan dikali price atau harga jual. Lalu laba atau pendapatan bersih. Laba adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Rumus laba atau pendapatan bersih yaitu penerimaan kotor dikurang total biaya. Nah, kalau kita ingin mencari laba per satuan, maka rumusnya adalah harga jual dikurang HPP. Sekarang coba diperhatikan ya contoh soal ini. Feli memiliki sebuah usaha produksi opor ayam yang dapat menghasilkan 50 porsi opor ayam per produksi dengan keuntungan sebesar 40%. Rincian biayanya sebagai berikut. Biaya 3 orang tenaga kerja masing-masing 1 juta rupiah, biaya listrik sebesar 1.500.000 rupiah, biaya gas sebesar 1 juta rupiah, biaya sewa gedung 700.000 rupiah, dan biaya bahan baku seperti tabel di bawah ini. Nah, yang pertama harus kita tentukan adalah yang mana yang merupakan variable cost dan juga fixed cost-nya. Seperti penjabaran sebelumnya, variable cost itu merupakan biaya bahan baku. Jadi mulai dari biaya ayam, bumbu, kemasan, dan plastik mika di dalam tabel itu adalah variable cost. Jadi total variable cost-nya adalah sebesar Rp820.000. Nah, lalu fixed cost-nya yang mana? Fixed cost-nya yaitu biaya 3 orang tenaga kerja yang masing-masing 1 juta rupiah, berarti 3 juta rupiah, ditambah biaya listriknya 1.500.000 rupiah, lalu ditambah biaya gas 1 juta rupiah, dan juga biaya sewa gedung sebesar 700.000 rupiah. Maka kita mendapatkan fixed cost-nya sebesar 6.200.000 rupiah. Nah, kalau variable cost-nya sudah dapat, fixed cost-nya sudah dapat, maka kita bisa langsung menghitung total biayanya. Tadi rumusnya adalah
variable cost ditambah fixed cost. Rp820.000 ditambah Rp6.200.000, maka total biayanya adalah sebesar Rp7.020.000. Kemudian coba kita hitung HPP atau harga pokok produksinya. Tadi rumus HPP adalah total biaya dibagi total produksi. Tadi kita sudah mendapatkan total biayanya yaitu sebesar Rp7.020.000 dibagi total produksi 50 porsi, maka kita mendapatkan HPP-nya yaitu sebesar Rp140.400. Kalau sudah dapat HPP, maka kita sekarang bisa menentukan harga jual. Rumus harga jual tadi adalah HPP dibagi 1 kurang laba yang diinginkan. Tadi HPP-nya Rp140.400 dibagi 1 kurang 40%, karena tadi disebutkan di soal bahwa laba yang diinginkan itu sebesar 40%. Maka hasil yang didapatkan untuk harga jual yaitu Rp234.000. Nah, total biaya sudah, HPP sudah, dan harga jualnya juga sudah. Sekarang kita bisa menghitung penerimaan kotornya. Tadi rumus penerimaan kotor adalah jumlah produksi dikali harga jual. Jumlah produksinya itu 50 dikali harga jual, tadi kita dapat Rp234.000, maka penerimaan kotor usahanya yaitu sebesar Rp11.700.000. Nah, sekarang kita bisa menghitung labanya. Tadi rumus laba adalah penerimaan kotor dikurang total biaya. Penerimaan kotor sebesar Rp11.700.000 dikurang total biayanya Rp7.020.000, maka laba yang didapatkan yaitu sebesar Rp4.680.000. Sedangkan apabila yang ingin kita ketahui adalah laba persatuannya, maka rumusnya yaitu harga jual dikurang HPP. Harga jualnya Rp234.000 dikurang HPP Rp140.400, maka laba persatuannya yaitu sebesar Rp94.000. Nah, contoh soal tadi menandakan akhir dari pertemuan kita pada minggu ini. Di pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang penentuan media promosi makanan khas daerah dan juga tentang analisis sistem konsinyasinya. Setelah ini, jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan di Edmodo dan juga tolong dikumpulkan tepat waktu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.